Hai hai, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum belajar, biasakan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat lebih bermanfaat lagi bagi diri kita maupun bagi orang lain. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan mencari informasi melalui kegiatan wawancara. Pada kegiatan pertama, mari kita simak peta konsep berikut ini. Informasi apa yang kamu dapat setelah memperhatikan peta konsep tersebut? Betul, peta konsep tersebut memberikan informasi tentang sumber daya alam. Menurutmu, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu sumber energi yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, melainkan dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contoh dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati? Perhatikan gambar-gambar berikut, kemudian kelompokkan gambar tersebut sesuai jenis sumber daya alam. Betul anak-anak, ayam, sapi, padi, dan tumbuhan jagung termasuk jenis sumber daya alam hayati. Sedangkan air, matahari, angin merupakan jenis sumber daya alam non-hayati. Nah, carilah informasi mendalam dari berbagai sumber tentang sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati untuk menambah pengetahuanmu. Sumber daya alam juga dibedakan menurut sifatnya. Sifat sumber daya alam terbagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang
di sekitarmu, misalnya orang tua, paman, atau tetangga. Langkah-langkah kegiatan wawancara yang bisa kamu lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan topik atau informasi apa yang akan ditanyakan. Yang kedua, buat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan topik yang akan ditanyakan. Gunakan kalimat efektif dan bahasa baku dalam membuat pertanyaan. Yang ketiga, tentukan narasumber yang akan dimintai informasi. Yang keempat, lakukan wawancara dengan sopan dan santun. Bersikap ramahlah dan tidak memaksakan jika narasumber menolak untuk dimintai informasi. Yang kelima, tulis atau rekam kegiatan wawancara, terutama jawaban dari narasumber. Yang keenam, laporkan hasil wawancara dengan tidak menambahkan atau mengurangi informasi yang diberikan oleh narasumber. Anak-anak, dari kegiatan wawancara yang kamu lakukan, kamu dapat membuat peta konsep tentang sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar rumahmu. Sertakan manfaat dari sumber daya alam tersebut dalam peta konsep. Selain itu, kamu juga dapat membuat laporan hasil wawancara yang dituangkan dalam LKPD dan dikirimkan dalam bentuk foto melalui WhatsApp group. Demikian pembelajaran kali ini anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.